Halo sahabat Lamperan, apa kabar? Kalian semua ingin menikah bukan? Siapa sih di antara kalian yang tidak ingin menikah? Nah, sebelum itu, mari kita simak penjelasan mengenai pernikahan dalam Islam. Penasaran? Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsanul Tauladan, salah satu fasilitator Laboratorium Multimedia dan Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas pernikahan dalam Islam. Apa saja yang akan kita bahas? Simak penjelasan berikut ini. Nah, kali ini kita akan membahas apa itu pernikahan dalam Islam. Lalu, kita juga akan mengetahui bagaimana hukum pernikahan dalam Islam. Kemudian, apa saja rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Dan kemudian, kita juga harus mengetahui apa saja yang perlu diperhatikan sebelum kita melaksanakan pernikahan. Nah, yang terakhir, kita juga harus mengetahui pernikahan yang dilarang dalam Islam. Nah, apa sih pernikahan dalam Islam itu? Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan cara syariat Islam guna menyatukan dalam satu rumah tangga untuk mendapatkan keturunan. Bagaimana sih hukum pernikahan? Hukum pernikahan sendiri terbagi menjadi wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Hukum pernikahan tergantung situasi dan keadaan. Hukum pernikahan menjadi wajib apabila seseorang telah mampu secara fisik maupun finansial, dan jika dia tidak melakukan pernikahan, maka ditakutkan akan terjadi perbuatan zina. Nah, untuk seseorang yang sudah memiliki pekerjaan namun tidak memiliki pasangan, tetapi ia tidak dikhawatirkan untuk berbuat zina atau dapat menahan syahwatnya, maka hukum pernikahan menjadi sunnah. Nah, selanjutnya, seseorang yang menikah hanya karena ia takut jika tidak segera menikah akan terjadi perbuatan zina, namun dia menikah bukan karena ingin membina rumah tangga sesuai dengan syariat Islam, hanya karena untuk memenuhi syahwatnya saja. Tapi di satu sisi ia juga tidak akan melantarkan istrinya, maka hukum pernikahan menjadi ubah. Nah, untuk kalian yang memiliki hasrat untuk menikah tetapi tidak memiliki bekal untuk menafkahi keluarga serta tidak ditakutkan terjerumus ke dalam perzinahan, maka hukum pernikahan menjadi makruh. Kemudian, bagi para jomblo yang sudah miskin, tidak punya bekal untuk menafkahi keluarga, dia menikah hanya untuk memuaskan syahwatnya saja, hantaran dia, karena hukumnya menjadi haram. Nah, dari penjelasan sebelumnya, sekarang sahabat Lamperan tahu apa itu pernikahan dan bagaimana hukum pernikahan dalam Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan pernikahan. Hal pertama yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan pernikahan yakni meminang. Sebutan lain dari meminang yakni khitbah atau lamaran. Nah, meminang adalah permintaan seorang laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan seorang istri dengan cara-cara umum yang telah berlaku di masyarakat. Hal yang perlu diperhatikan dalam meminang yakni yang pertama caranya. Jika seorang laki-laki ingin meminang seorang gadis atau janda yang telah habis masa iddahnya, maka dapat dilakukan secara terang-terangan. Sedangkan bagi para jomblo atau duda yang ingin meminang seorang janda yang belum habis masa iddah talak bain atau ditinggal mati suami, maka tidak dapat dilakukan secara terang-terangan, tapi dapat dilakukan melalui sindiran. Kemudian yang kedua, hal yang perlu kalian perhatikan yakni perempuan yang boleh dipinang. Yang pertama, bukan istri orang lain.
ya kali seorang kalian meminang. Kemudian yang kedua, perempuan yang tidak dalam masa iddah. Yang ketiga, perempuan yang tidak dalam pinangan orang lain, kecuali pinangan tersebut telah ditolak. Kemudian yang terakhir, perempuan yang bukan mahram. Poin ketiga yang perlu kalian perhatikan sebelum menikah yaitu kafah, yang artinya kesamaan, kesetaraan, kecocokan antara calon suami dan calon istri, baik berupa keturunan, jabatan, akhlak, dan kekayaan. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan syarat dan rukun pernikahan. Bagaimana penjelasannya? Jangan kemana-mana, simak penjelasannya berikut. Syarat dan rukun pernikahan yang pertama, yakni harus ada calon suami. Syaratnya, calon suami harus beragama Islam, laki-laki seutuhnya, tidak beristri 4. Kemudian, calon suami mengetahui perempuan atau calon istri yang ia nikahi bukan termasuk perempuan yang haram dinikahi. Yang terakhir, calon suami tidak sedang beriddah. Yang kedua, syarat dan rukun pernikahan ini harus ada calon istri. Syaratnya, wanita tersebut harus beragama Islam. Kemudian, perempuan seutuhnya, bukan buatan. Lalu, perempuan tersebut harus ada izin dari walinya. Kemudian, perempuan tersebut tidak dalam masa iddah. Lalu, calon istri tersebut tidak pernah dituduh berzina oleh calon suami. Kemudian, calon istri bukan mahram dari calon suami. Lalu, perempuan tersebut tidak sedang beriddah. Kemudian, yang paling penting, calon istri tersebut bukan istri orang lain. Syarat dan rukun pernikahan yang ketiga, yakni wali nikah. Syaratnya harus laki-laki, merdeka, baligh, berakal, dan tidak sedang beriddah. Kemudian diutamakan harus ayah dari calon istri. Yang keempat, harus ada saksi. Syaratnya 2 orang laki-laki, kemudian dapat melihat dan mendengar, lalu berada di tempat, kemudian saksi tersebut mengerti bahasa yang digunakan saat akad. Yang paling penting, saksi tersebut tidak sedang beriddah. Syarat dan rukun pernikahan yang kelima, ijab qabul, yang berarti mengucapkan atau menggunakan kalimat yang di dalamnya terdapat kata menikah atau mengawinkan. Kalimat ini biasa diucapkan oleh calon mempelai laki-laki dan wali dari pihak perempuan. Antara ijab dan qabul harus diucapkan secara bersamaan tanpa dibatasi waktu tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi atau disebut juga dengan mahram. Adapun sebab-sebab perempuan haram untuk dinikahi dibagi menjadi 2 sebab, yakni sebab haram dinikahi untuk selamanya dan sebab haram dinikahi untuk sementara. Sebab haram dinikahi untuk selamanya. Perempuan haram dinikahi untuk selamanya dibagi menjadi 4. Yang pertama, perempuan haram dinikahi untuk selamanya karena nasab. Berikut perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena nasab. Lalu yang kedua, perempuan haram dinikahi karena pertalian nikah. Berikut perempuan-perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya karena pertalian nikah. Yang ketiga, perempuan haram dinikahi untuk selamanya karena susuan. Berikut perempuan-perempuan yang haram dinikahi selamanya karena susuan. Yang terakhir, perempuan haram dinikahi untuk selamanya karena li'an, atau lebih dikenal dengan perempuan tersebut pernah dituduh berzina oleh calon suaminya. Kemudian, ada beberapa sebab perempuan tidak boleh dinikahi atau haram dinikahi untuk sementara waktu. Bila penyebab tersebut hilang, maka perempuan tersebut boleh dinikahi. Yang pertama, perempuan haram dinikahi untuk sementara karena pertalian nikah, yakni perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan, ya kali istri orang kalian nikahi, termasuk perempuan yang masih dalam masa iddah talak
Yang kedua, memadu dua orang perempuan bersaudara. Yang ketiga, talak bain kubro. Bagi seorang laki-laki yang telah mentalak 3 istrinya, maka haram hukumnya menikahi mantan istrinya tersebut, kecuali mantan istrinya telah menikah dan telah melakukan hubungan suami istri, lalu ia diceraikan oleh suaminya tanpa rekayasa, serta telah habis masa iddahnya, sehingga mantan istrinya tersebut dapat dinikahi kembali. Yang terakhir, berpoligami lebih dari 4 istri. Jangan layak lebih, cukup 4 atau 1 untuk selamanya. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas pernikahan-pernikahan yang dilarang dalam Islam. Yang pertama, nikah mut'ah atau disebut juga nikah kontrak, yakni nikah dengan batas waktu tertentu. Kemudian yang kedua adalah nikah syighar atau nikah tukar, yakni seorang perempuan yang dinikahkan kepada laki-laki lain tanpa mahar, dengan syarat laki-laki tersebut akan menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya kepada wali perempuan tersebut. Yang ketiga, nikah tahlil, yakni seorang suami yang sengaja mentalak istrinya yang telah ia campuri agar dapat menikah dengan suami pertamanya. Kemudian yang terakhir, yakni nikah beda agama. Hal ini telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 221. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Nah, bagi sahabat Ampera, hindari pernikahan-pernikahan seperti yang saya jelaskan tadi, agar pernikahan kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ampera sudah tahu kan apa itu pernikahan dalam Islam, apa saja yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan pernikahan, sampai macam-macam pernikahan yang dilarang dalam Islam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.